I'm come here for smash this guy. I don't Smash wanna me, talk. mate. Smash me. I don't wanna. Yeah, smash me. I can You smash. say send location. Here it is, right here in front of you. I'm right in front of you. Did you not see me at the outside the bus now? Did you not see me right in front of you outside the bus? Alhamdulillah, I know you got this, they don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. There it is. Nope, it's on the chin. There's the tap. Still undisputed. Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov, ya, nama ini adalah merupakan literalisasi dari ejaan bahasa Rusia yang kalau di dalam literalisasi bahasa Arab atau bahasa Indonesia sebenarnya dibaca Khabib Nur Muhammad. Ya. Jadi kehadiran Khabib Nurmagomedov di arena UFC dengan prestasi dan kemenangan-kemenangannya yang spektakuler memang seolah menjadi pelepas dahaga bagi kaum muslimin atas arti dari sebuah kemenangan. Ya, dengan prestasinya yang luar biasa, ya, 29 kali menang tanpa terkalahkan. Ya, terlebih ketika Khabib berhasil mengalahkan Conor McGregor, ya, seorang petarung asal Irlandia yang memang menjelang pertarungan pada masa itu dia banyak sekali melakukan penghinaan terhadap Khabib Nurmagomedov dan juga kepada Islam dan kepada kaum muslimin, ya, bahkan kepada syariat Islam. Ya, jadi arti kemenangan Khabib memang begitu berarti bagi kaum muslimin secara psikologis. Khabib memang berperan besar di dalam memperkenalkan Islam, ya, di panggung oktagon di mata dunia. Kemudian Khabib dikenal sebagai seorang muslim yang santun, seorang muslim yang mempunyai akhlak yang mulia, dan dia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa akhlak seorang muslim memang seharusnya demikianlah adanya, ya, punya kehormatan dan kecintaan kepada orang tua yang di dalam dunia barat hal ini adalah merupakan hal yang langka karena memang barat begitu kuat nilai-nilai liberalismenya. Ya. Khabib meneruskan pendahulu-pendahulunya yang menjadikan arena olahraga sebagai media dakwah. Ya. Kita kenal dulu pernah ada Muhammad Ali, ya, kemudian Mike Tyson yang di ujung karirnya kemudian memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf, yang kemudian hari ini kita tahu Tyson begitu bangga dan begitu cinta dengan keislamannya. Kemudian dulu pernah ada seorang petinju yang bernama The Prince Naseem Hamed yang juga menjadikan ring tinju sebagai media untuk memperkenalkan Islam dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang muslim. Dan kalau di lapangan bola ada Muhammad Salah, ya, seorang pemain bola asal Mesir yang bermain di klub Eropa. Jadi peran mereka di dalam memperkenalkan Islam dan peran mereka untuk menjadikan arena olahraga sebagai arena dakwah, sebagai media dakwah memang merupakan sesuatu yang sangat berarti, ya, di dalam memperkenalkan Islam di mata dunia. Yang hari ini memang harus diakui bahwa Islam dan khususnya kaum muslimin hidup di masa-masa di mana Islam dan umatnya ini termarginalkan, terpinggirkan. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Nabi bahwa hari ini kita hidup di masa-masa berkuasanya mulkan jabriyatan, ya, penguasa-penguasa zalim, penguasa-penguasa yang menekan umat Islam. Ya, tapi kehadiran para olahragawan ini yang kemudian menjadikan arena olahraga sebagai media dakwah memang
memberikan rasa atau memberikan arti yang cukup besar ya, bagi dakwah Islam di mata dunia. Tapi begini, ya, kemenangan Khabib di UFC harus kita sadari adalah bukanlah sebagai sebuah kemenangan hakiki bagi umat Islam, ya, bukanlah kemenangan sejati. Apalagi UFC sendiri sesungguhnya hanyalah merupakan sebuah industri bisnis. UFC adalah industri bisnis yang dikuasai oleh kaum kapitalis untuk mengeruk keuntungan. Apalagi di arena UFC sendiri banyak sekali kemungkaran dan kebatilan. Di sana ada pasar taruhan, ada aurat-aurat yang terbuka, ada minuman keras dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang kemenangan hakiki atau kemenangan sejati, sesungguhnya kemenangan sejati bagi umat Islam adalah ketika umat Islam berhasil menjadikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hukum yang mengatur kehidupan manusia. Itulah kemenangan sejati bagi umat Islam. Baginda Nabi pernah mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum dengan kitab ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau maksudnya kita sebagai umat Islam ya, mempunyai kewajiban untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ketika itulah Allah akan meninggikan derajat hambanya. Ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat kaum muslimin. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan menjatuhkan derajat suatu kaum, Allah akan menghinakan derajat suatu kaum ketika mereka berlepas diri dari Al-Quranul Karim. Dan hari ini kita hidup di zaman di mana kita tidak menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Hari ini kita hidup sebagaimana periode Mekah di masa-masa kenabian, yaitu dengan diterapkannya hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum buatan manusia. Dan kemenangan sejati bagi umat Islam adalah ketika kita berhasil menyingkirkan hukum-hukum jahiliyah untuk kemudian diterapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inil hukmi illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu sindiran yang keras ketika umat Islam atau ketika manusia tidak menerapkan hukum-hukumnya. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ya, apakah hukum-hukum bodoh itu, hukum-hukum buatan manusia yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang hukumnya lebih baik dibanding hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang yakin? Jadi sekali lagi bahwa kemenangan umat Islam adalah ketika umat Islam berhasil menyingkirkan hukum-hukum jahiliyah untuk kemudian digantikan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hukum-hukum Al-Quran, dengan hukum-hukum dari sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kemenangan seperti ini pernah diraih oleh baginda Nabi ya, ketika pada masa-masa beliau merintis berdirinya sebuah negara, yaitu negara Madinah. Beliau singkirkan seluruh hukum-hukum jahiliyah, kemudian beliau terapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam waktu yang tidak lebih dari 10 tahun, ya, kekuasaan baginda Nabi yang bermula dari Madinah, pada saat beliau wafat, wilayah kekuasaan beliau sudah mencapai seluruh Jazirah Arab. Ya, yang hari ini Jazirah Arab itu kita kenal dengan istilah wilayah Timur Tengah. Kemudian apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ini dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau, para khulafur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka meneruskan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW sampai akhirnya kekuasaan mereka mencapai 2/3 wilayah bumi ini. Ya, 3 benua mereka kuasai, Eropa, Asia, dan Afrika berada di bawah kekuasaan umat Islam. Dan itu hanya bisa dicapai ketika hukum-hukum Allah diterapkan. Ketika syariat Islam menjadi aturan kehidupan bagi umat manusia. Maka hari ini kita harus yakin bahwa kemenangan itu pun akan tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala
berjanji di dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan menjadikan mereka kembali berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka, sebagaimana berkuasanya Nabi dan para sahabat, sebagaimana berkuasanya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika mereka menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjadi pemimpin dari peradaban dunia.